Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah ilahi ta'ala Rasulullah SAW. Namana sallallahu alaihi wasallam. Sultanul awliya syahadatul jilani syaikhina Al-Fatihah. Ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Alamin ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Alamin ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Alamin ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Alamin ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Alamin ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Alim ya Allah ya Nur ya Haqq ya Mubin ya Allah ya Fatah ya Alim ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu kembali. Saya akan mengulangi sedikit tentang penggambaran apa yang disampaikan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam muqaddimah kitab Sirrul Asrar wa Mudhirul Anwar. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kita mempelajari kitab beliau ini. Jadi kita disadarkan oleh beliau, yang pertama adalah bahwa Allah menciptakan Ruh Muhammad pertama kali, atau Nur Muhammad, dari nurnya Allah sendiri. Dari nur itu Allah menciptakan seluruh roh, seluruh nyawa, di mana di tempat yang disebut sebagai alamul lahud, tempat dijadikannya roh yang diambil dari Nur Muhammad itu berarti tempat terlahirnya, terciptanya roh, termasuk nyawa kita semua yang ada ini. Maka tempat lahir itu disebut sebagai al-watanul asli, atau tanah air yang asli. Beda kalau di dunia ini tanah air, tetapi ini hanyalah tempat lahirnya jasmani kita, yang mana jasmani itu hanyalah matiyah, tumpangan, kendaraan bagi roh, yang mana roh itulah hakikat insannya kita, hakikat kita sebagai manusia, hakikat nilai kemanusiaan kita. Nah, singkat cerita, setelah diciptakan di alam lahut itu, diturunkan ke alam di bawahnya, yaitu alam Jabarut, diturunkan ke alam malakut sampai ke alamul mulki. Di situ lalu kita diberikan wadah bernama jasad. Jasad itu lalu ditempati oleh roh yang penciptaannya ada di zaman azali. Penciptaannya ada di zaman sebelum ada kainat segala. Karena setelah menciptakan roh baru 4000 tahun kemudian, di sini dikatakan arba'ati alafi sanatin, setelah 4000 tahun baru Allah menciptakan kulliyat, segala selain roh tadi, termasuk arash dan semacamnya. Jadi ketika kita dimasukkan ke jasad kita, lalu dilahirkanlah kita di muka bumi ini, kita akan mengalami yang disebut sebagai falamma ta'allaqat al-arwahu bil ajsad nasiyat mattakhadat min ahdillah. Apa yang dulu pernah kita janjikan kepada Allah di alam lahut, di tempat yang disebut sebagai al-watanul asli, tanah air kita yang asal, tempat lahir kita yang asal, yaitu lahirnya ruhani kita. Kita di sana pernah melakukan janji, yaitu ketika kita ditanya alastu bi rabbikum, apakah aku ini tidak Tuhan kalian, maka kita pernah menjanjikan bala ya Rabbi, nggih jenengan pangeran kula. Lah, hal yang sangat penting ini ketika roh sudah masuk ke jasad, dimasukkan ke alamul mulki atau alam dunia ini, rata-rata mereka melupakan.
kecuali yang Allah berikan, seperti yang diistilahkan di dalam kitab Ad-Dalailul Aliyah, mereka-mereka yang memiliki nufus mutayaqqidhah min dzati, memiliki jiwa-jiwa yang mulai lahir. Jiwa itu memang dibuat Allah selalu mutayaqqidh, sadar, selalu sadar, termasuk sadar tentang janji yang pernah diambil, yang pernah disampaikan di alam lahud tadi, di alam sebelum kita lahir di muka bumi. Ada orang-orang yang jiwanya ittifaq seperti itu, muwafaqah billah selalu dari mulai lahirnya, seperti pengarang kitab ini sendiri, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu lahir tanggal 1 Ramadan, tetapi setiap subuh beliau yang tani minar rodoah, tidak mau minum sampai nanti maghrib baru mau minum. Jadi ibunya tidak bisa menyusui beliau. Nah, ini bagian daripada contoh ada manusia yang jiwanya ketika baru diletakkan di tubuh, ketika dimasukkan ke alam dunia ini, tetapi masih selalu ingat akan janjinya kepada Allah, yaitu yang terjadi di alam lahud tadi, yaitu janji ketika mengatakan qalu bala. Ada orang yang langsung terpengaruh oleh aghyar yang dilihat oleh mata dari jasadnya, yang disentuh oleh tangan dari jasadnya. Yang enak-enak itu melupakan janji tersebut. Semakin lupa, apalagi ditambah dengan maksiat-maksiat yang semakin banyak. Nah, maka Al-Quran datang, risalah para nabi, nubuah dari para nabi, fajami'ul anbiya alaihi wassalam ja'u di dunya wa dhahabu ilal akhirah lidzalika tanbih, untuk mengingatkan tentang janji yang terlupakan itu, untuk ingat tentang al-watanul asli, tanah air yang asal, tanah air yang hakiki, bukan untuk kembali ke sana. Karena kalau sudah secara keurut-urutan, ketika kita sudah ada di alam lahud, turun ke alam jabarut, turun ke alam malakut, turun ke alamul mulki, nanti menuju kepada alam akhirat. Tidak lagi kembali ke sana, tapi mengingat tentang apa? Wadzakirhum bi ayyamillah, mengingat tentang sejarah yang pernah Allah selenggarakan di alam tersebut, yaitu pengambilan janji kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, yaitu ketika Allah menanyakan alastu birabbikum, lalu kita menjawab qalu bala. Jadi selama kita ruhaniah kita masih ingat tentang janji itu, dunia ini tidak akan ada pengaruhnya. Tetapi umumnya kita terlupakan. Nah, untuk terlupakan itulah Nabi dan Rasul diutus untuk mengingatkan kembali dengan membawa kitab-kitab samawi, kitab-kitab samawi, sampai yang terakhir adalah terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dikatakan fa arsalahu Allah Taala ila haula'in nas al-ghafilina liyaftaha 'aina basirati min naumil ghaflati. Allah mengutus Rasulullah untuk membuka kembali, menyadarkan kembali mata hatinya, yang mana di sana ada perangkat ruhani yang itu diawali dari Nur Muhammad yang tercipta tadi, yang mana ruhaniah kita itu memiliki ainul basirah, memiliki mata batin, yang mana itu kaitannya untuk memandang hal-hal yang ilahiyah yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama memandang janji yang pernah diambil, pernah dilakukan ketika pertama kali rohani kita diciptakan. Nah, Rasulullah mengingatkan itu untuk kembali basirah atau rohani kita memandang janji tersebut dan lalu membuktikannya dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini wal basirah ainur ruh. Pandangan batin itu adalah ruhani itu sendiri. Tuftahu fi maqamil fuadil auliya. Basirah atau pandangan batin itu dibuka hanyalah bagi para aulia, para wali-wali Allah. Wa dzalika la yasulu bi ilmi dhahir. Keterbukaan daripada
basirah itu yang dialami para wali, para aulia, itu tidak bisa hanya dengan ilmu zahir saja, bal bi ilmil batin alladuni, tapi itu harus ilmu batin yang bersifat laduni atau ilmu yang langsung dari sisi Allah. Seperti dalam Al-Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka kita harus sadar itu hanyalah diberikan kepada para aulia, orang-orang khusus untuk dibukakan basirah itu. Nah, bagi kita bagaimana? Fal wajib 'alal insan, bagi manusia seperti kita wajib untuk apa? Tahsilu tilkal 'ain min ahlil basair. Bagaimana kita mendapati cara membuka basirah, menyadarkan batin kita, menyadarkan ruhani kita, membuat mata batin kita kembali lagi bisa memandang, bisa mengingat kembali tentang janji yang telah kita sampaikan kepada Allah ketika kita masih ada di alam lahud tadi, bi akhdhi talqin, yaitu dengan cara kita mendekati para aulia yang basirohnya sudah terbuka terlebih dahulu. Untuk apa? Bi ahadit talqin, untuk bisa ditalqin zikir. Okay? Min waliyin mursyidin yukhbaru an min alamil lahuti, yang mana seorang wali yang mursyid itu mendapat khabar, mendapat ilmu, cerita-cerita dari alam lahut, yang mana itu nanti bisa kembali lagi menyadarkan basirah kita, menyadarkan mata batin kita untuk memandang yang terjadi di alam lahir. Fa ya ayyuhal ikhwan, hai saudaraku, intabihu, sadarlah kalian, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah untuk mencari ampunan dari Tuhan kalian dengan cara bitaubati, dengan taubat. Setelah itu fadkhulu fit thariq, masuklah kamu ke sebuah jalan. Yang mana yang dimaksud jalan di sini adalah jalan para aulia, jalan para wali, yang setiap kita sholat ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalannya, jalan yang jejak, jalan yang lempeng, shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang mana mereka adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyuhid, yang kita sebut juga sebagai para aulia wassalihin wal ulama al muqarrabin. Nah, kita harus masuk ke jalan itu. Kita meminta, ya kita harus berusaha menuju pada permintaan kita. Itu namanya ikhtiar. Tidak hanya meminta saja, tapi di sana harus ada ikhtiar menuju kepada permintaan kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, dalam sholawat tariqiyah dikenalkan Allahumma hdina shiratal mustaqim shiratal awliya'i wassalihin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para aulia, para sholihin, yaitu yang diwarisi dari para ulama-ulama, para pendahulu-pendahulunya sampai pada para tabi'in, sahabat, sampai pada Rasulullah SAW. Warji'u ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kalian, ma'ahadhil qawafil ar-ruhaniyah, bersama dengan kafilah-kafilah sing bangsa ruhaniyah ini, sing bangsa ruhani ini, yaitu bersama dengan para mursyid-mursyid, para aulia-aulia yang hidupnya mereka selalu menuju kepada Allah. Nah, kita harus mengikuti jalan yang menuju pada Allah. Fa'an gharibin yang khati'ut tariq wala yujadur rafiq ila dhalikal alam wa ma ji'na bitanqiyati hadhihi dunya ad-daniyah al-kharabiyah wal naqna'a bil muhimmatin nafsaniyah al-khabithah wa nabiyyukum alaihi salatu wassalam li ajlikum muntadhirun maghmumun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghamni li ajli ummati alladhina fi akhir zaman. Rasulullah pernah mengatakan, pernah bersabda, perhatianku, susahku, ghamni, susahku itu untuk mikir umatku yang hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena begini, rata-rata mereka tidak menjalani jalan yang semestinya harusnya mereka menjalani jalan itu, yaitu bagaimana ditangqiyati hadhihi dunya ad-daniyah, bagaimana membersihkan efek daripada dunia yang hina, al-kharabiyah yang rusak ini, walinaqna'a bil muhimmatin nafsaniyah al-khabithah, dan bagaimana agar kita tidak
kepencut kalian kepentingan nafsu sing Allah. Nah, ini sebenarnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengikuti jalan para ghawafil ar-ruhani, para gabilah ruhani. Ya. Bagaimana kita bisa bersama mereka untuk jalan di muka bumi ini tapi tidak terkena efek dari ad-dunya ad-daniyah tadi, al-kharabiyah, yang hina, yang rusak ini. Dan bagaimana kita tidak terbelenggu oleh keinginan nafsu-nafsu kita yang al-khabithah. Dan hal ini perlu disadari. Hari inilah yang paling ditakuti Rasulullah, yang paling dipikirkan Rasulullah ketika beliau masih hidup dulu. Ghammi li ajli ummati alladzina fi akhir zaman. Susahku adalah untuk mikir ke umatku yang hidup di akhir zaman. Fal ilmu, selanjutnya kita menuju kepada solusi. Fal ilmu al munazzalu alaina ilman. Ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua, zahirun wa batin. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Yang dimaksud zahir yakni asy-syari'atu wal ma'rifah. Syariat, yang kedua ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu batin, ilmu syariat itu zahir. Fa amrun bisyari'ati ala zahirina. Kaitannya kepada zahir kita itu ilmu syariat. Wa bil ma'rifati ala zahirina. Kalau urusan batin, ruhani, kejiwaan, itu ilmu yang kedua, yaitu ilmu ma'rifat. Liyan tajja min ijtima'ihima ilmul haqiqah. Kalau ilmu zahir dan ilmu batin itu kumpul, maka akan menghasilkan ilmu yang disebut sebagai ilmu haqiqah. Ilmu haqiqah kalau dalam istilah umumnya la wusulihi lil maqsud. Wa haqiqatun adalah hakikat adalah usulnya seseorang kepada maksudnya, tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghin. Digambarkan melalui tafsir isyarinya, ada dua laut yang bertemu, yang diantaranya ada pemisah barzakhun la yabghin, yang mana dua laut itu tidak bisa menabrak, tidak bisa melanggar dari batas itu. Ini sebenarnya gambaran bahwa intinya ilmu itu ya memang ono ilmu syariat, ya ilmu thariqah, yang mana nanti di antara itu kalau bertemu akan ada ilmu yang bernama ilmu haqiqah. Ini diambil dari tafsir Isyari surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Wa illa fa bi mujarrati ilmi dhahir la tahsulul haqiqah. Ya. Kalau hanya dengan ilmu dhahir saja, maka tidak akan muncul ilmu yang ketiga tadi, yaitu ilmu haqiqah. Wala yasulu ilal maqsudi, dan tidak sampai pada tujuan. Wal ibadatul kamilatu bihi. Ketahuilah ibadah yang sempurna itu dari keduanya, yaitu ilmu syariat dan ilmu thariqah. La biwadhihihima, tidak bisa dari salah satunya. Kama qala Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifuni faman lam ya'rifhu kaifa ya'budun. Seperti dikatakan dalam sebuah ayat, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Yang dimaksud ibadah di sini ay liya'rifuni, untuk mengenalku. Kenapa harus diartikan mengenalku? Karena mana mungkin ibadah kalau tidak mengenal. Seperti yang ada di dalam kitab Habib Zain bin Smith itu, kitab apa? Al-Ajwibah Al-Ghaliyah itu, ketika Habib Zain bin Smith menerangkan tentang apa itu ibadah. Ibadah itu adalah ibadah itu disebut sebagai ibadah adalah al-ityan bi aqsa ghayatil khudu ma'at tasdiq bi rububiyatil makhdu ilah. Jadi tunduk benar kepada yang kita sembah dan kita yakin bahwa yang kita sembah itu Tuhan, benar-benar pangeran. Nah, di situ kita harus membenarkan dulu tentang siapa yang kita sembah. Kalau yang kita sembah kita tidak tahu bahwa benar-benar Tuhan, berarti kita tidak yakin.
Kalau tidak yakin, kita tidak ibadah namanya. Karena ibadah itu selain tunduk harus yakin kepada yang kita tunduk itu Tuhan, benar-benar itu pangeran. Maka ini dua hal ini harus kumpul bareng. Fal ma'rifatu innama tuhsalu bi kashfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatihi. Makrifat, pengenalan kepada Allah iku isane dihasilke hanya dengan itu dengan cara apa? Buka hijabe nafsu. Kaitane ngeten. Jadi ati niku gadah kaca. Kaca niku nek bening maka Allah akan tampak di situ. Tapi nek mboten bening Allah mboten katok ngoten. Maka carane ben Allah ketok di hati kita, yo bersihno hati iku yang di dalamnya terdapat mir'ah. Kaya dene nek njero niki ana kacane. Jadi dengan cara membuka hijabun nafsi. Fayara fiha, kalau sudah menemukan mir'atul qalbi, kocone ati tadi, nek wis bening, maka akan melihat apa yang dilihat, jamalal kanzil mukhfi fi sirri lubbil qalbi. Keindahan dari gudang yang tersembunyi di dalam rahasia kedalaman hati. Kula wangsuli ya, yang akan dilihat ketika ketika hati kita sudah bening, kocone ati wis bening, yang kita lihat adalah jamalal kanzi al mukhfi fi sirri lubbil qalbi. Keindahan gudang yang tersembunyi di dalam rahasia kedalaman hati. Seperti yang kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, yang mana Allah pernah berfirman di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mukhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Aku adalah gudang yang tersembunyi. Aku suka jika aku dikenali. Maka aku menciptakan makhluk agar aku dikenal. Jadi di dalam hati itu ada sesuatu rahasia ilahiyah yang mana kalau itu terbuka, kamu mengenal Allah di sana. Falamma bayyana Allah Ta'ala khalaqal insani ma'rifati wajabat alaihi ma'rifatu. Ketika dari hadis qudsi ini Allah itu ingin agar makhluk itu mengenalnya, maka menjadi wajib bagi kita untuk mengenalnya. Nah, memang itu keinginan Allah kan. Falamma bayyana Allah Ta'ala khalqal insani ma'rifati, ketika manusia diciptakan untuk ma'rifat, ya berarti ma'rifat itu wajib. Seperti ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam tafsirnya Ibnu Abbas juga ay liya'rifuni. Aku ora gawe jin manusia kecuali siji, kon kenal aku. Berarti kenal untuk kepada Allah itu wajib bagi kita sebagai manusia. Nah, nek orang kenal berarti ada kesalahan bagi kita. Wis otomatis itu. Kesalahannya di mana? Orang kenal sama pencipta. Nah, bagaimana yang zaman sekarang ini? Yang disibukkan adalah hiruk pikuk daripada mengenal makhluk Allah. Bagaimana seseorang ingin mengenal corona? Wah, dengan men-searching apa itu dari internet begini biar kenal benar corona itu sebenarnya bagaimana timbulnya, bagaimana sifatnya, bagaimana cara menyembuhkannya, bagaimana efeknya, bagaimana tandanya, bagaimana cara menghindarnya. Semua komplit itu corona, satu makhluk, belum yang lainnya. Tapi sang pencipta dari corona itu, yang betapa dahsyatnya makhluk yang sekecil itu bisa difungsikan untuk bisa meluluh lantakkan semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Kenapa kita tidak berusaha untuk mengenal? Masya Allah. Mungkin dengan adanya kita belajar ini, kita bisa mengenal Allah SWT. Fal ma'rifatu naw'ani. Oke, kita menuju pada menggeser pembahasan, yaitu ma'rifat. Ma'rifat itu ada dua, ma'rifatu sifatillah wa ma'rifatu dzatillah. Ma'rifat kepada sifat Allah, yang kedua ma'rifat kepada zatnya Allah, sifat zat. Oke. Fa ma'rifatu sifat takunu haddul jismi fid daraini. Mengenal sifat-sifat Allah itu menjadi bagiannya tubuh di dunia dan di akhirat. Jadi nek dunia yo mengenal sifat itu mungkin, nek akhirat sangat lagi mungkin. Wa ma'rifatu dzati
takunu haddur ruhi al-qudsi fil akhirah. Tetapi mengenal zat itu hanya bagiannya roh yang tersucikan. Itu pun nanti di akhirat. Di dunia ini hanya Rasulullah yang bisa melihat. Dalam proses Isra' kama qala Allah Ta'ala wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa hum muayyaduna bi ruhil qudus. Mereka yang memiliki roh al-qudus itu adalah mereka yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohul qudus itu hanya mampu mengenal zat, langsung menyaksikan zat hanya nanti di akhirat. Sahabat Abu Bakar sendiri aja pernah ditanya, pernah berkata tentang al-idrok, al-ajzu ala darkil idroki idrokun, tentang zat Allah. Beliau mengatakan merasa lemah, apes, tidak mampu untuk menemukan tentang hakikat dari zat Allah, itu justru arti dari menemukan yang sesungguhnya. Kalau ada orang mengatakan, Pak, kamu bisa enggak menemukan dalam bayanganmu, dalam pola pikirmu, atau dalam kento nalarmu, kamu bisa enggak menemukan zat Allah itu bagaimana? Kalau orang mengatakan, oh bisa, oh berarti dia enggak bisa. Tapi kalau dia justru mengatakan, oh enggak bisa, dengan cara apapun enggak bisa, karena zat Allah hanya bisa dilihat nanti di akhirat. Kalau itu jawabannya, justru itu sudah menemukan. Karena memang tidak konsumsinya roh al-qudsi sekalipun di dunia, tapi di akhirat. Fil akhirat. Walaupun rohnya muqaddasah, rohnya itu roh yang tersucikan, tapi kalau di dunia tidak tempatnya. Tempatnya adalah di wa hatanil ma'rifatani la tuhsalani illa bil ilmain. Makrifat dua ini, yaitu makrifat sifat, mengenal sifat-sifat Allah, atau makrifat zat, itu tidak bisa dihasilkan kecuali dengan ilmu dua, ilmu zahir wa ilmi dhahiri wa ilmi batini. Yang pertama ilmu zahir, yang kedua ilmu batin. Kama qala Rasulullah SAW, al ilmu ilmani. Seperti Rasulullah sabdakan, ilmu ada dua, ilmun bil lisan wa dzalika hujjatullah ta'ala ala bani Adam. Ilmu dengan lisan, dan itu adalah jawaban Allah kepada anak Adam. Yang kedua ilmu bil wa ilmun bil janan, ilmu dengan hati. Fadzalikal ilmu nafi, itulah ilmu yang manfaat. Ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi fi sunanihi. Bab taubih liman yatlubul ilma li ghairillah. Itu wonten keterangan tengene hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Jadi ilmu ku ana sing kaitane ilmu lesan sebagai hujjah, jawaban yang Allah berikan kepada Nabi, kepada anak Adam, manusia, seperti dalam sebuah ayat, wa ayat watilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membantah orang-orang yang pada waktu itu menuduh beliau, walaupun memang beliau yang melakukan, yang telah memotong kepala berhala-berhala itu. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim mengeles istilahnya. Ibrahim, kowe to sing ngetoki. Lah ora to. Ya kudune sing mbok curigai kok berhala yang paling besar itu. Kan tombaknya itu tombak apa? Kapaknya itu kan ada di dia. Berarti dia yang motong. Jawab mereka, ya ndak mungkin, berhala kok bisa motong. Lah wong ndak bisa apa-apa kok kalian sembah, itu gimana? Itu berarti hujjah. Nah, yang seperti itu adalah hujjah yang disampaikan kepada Allah, oleh Allah kepada anak Adam, termasuk khusus hujjah-hujjah yang khusus yang diberikan kepada sahibur risalah, yang memiliki risalah, para nabi, para rasul. Oke. Wal insan yahtaju awalan ila ilmi syariah yahsular ruh kasabal badana bihi wa huwa darajat. Manusia pertama kali butuh kepada ilmu syariat agar jiwanya bisa berhasil ngolah badannya. Jiwane iso berhasil ngolah badannya. Nggih. Tsumma yahtaju ila ilmil batin yahsular ruhu kasaba ma'rifatahu fi ilmil ma'rifah.
Yang kedua ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu yang agar jiwa seseorang bisa ngolah ma'rifatnya, ya, bisa ngolah ma'rifate di dalam ilmu ma'rifah. Wa dzalika la yahsul illa bi tarki rusumat allati hiya mukhalifatun syari' wa tariqah. Dan kedua ilmu itu tidak bisa berhasil atau dihasilkan kecuali dengan meninggalkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip sing nulayani syariat lan thariqah. Wa husuluhu biqabulil masyaqqatin nafsaniyah, untuk menghasilkan ilmu batin ini tidak bisa seseorang husuluhu balik ya, untuk ngasilno ilmu ini, ilmu syariah maupun ilmu batin, apalagi ilmu batin, itu caranya adalah biqabulil masyaqqatin nafsaniyati warruhaniyati liridha'illahi ta'ala bila riya' wala sum'ah. Yaitu dengan cara cara ngasilno ilmu loro dengan menerima masyaqqat, hal-hal yang memperberat an-nafsaniyah, kejiwaan dia. Karena otomatis ilmu syariat, ilmu batin itu cenderung akan menjadikan jiwanya menjadi masyaqqah. Karena di sana ada riyadhatun nafsi, ana tirakate nafsu, ana mujahadatun nafsi, merangi karepe nafsu. Makanya akan timbul masyaqqah, hal yang memberatkan kejiwaannya. Warruhaniyati, dan akan memberatkan ruhaniyahnya. Kon sabar, kon lomo sabar ora gampang, kon syukur ya ora gampang. Itu timbul masyaqqah. Nek gur lomo kepada hal-hal yang hina mudah, tapi lomo pada hal-hal yang yang mahal, yang istimewa bagi kehidupannya. Ya tidak mungkin gampang, pasti timbul masyaqqah. Jadi harus nerima masyaqqah. Jadi uang pengen waras secara zahir, apalagi secara batin, itu kudu siap digojlok secara kejiwaan, siap digojlok secara ruhaniyahnya demi ridhani Allah, bila riya'in, dengan tanpa riya' wala sum'ah, dan tanpa sum'ah. Nek digojlok kok isih riya', isih sum'ah, isih ngetok-ngetokno gojlokan, itu seolah-olah dia itu orang yang diistimewakan dari gojlokan itu. Apalagi diceritakan bahwa dia mengalami mujahadah yang begini-begini, ya tidak bisa menghasilkan. Jadi Masya Allah, jadi kudune qabulil masyaqqat an-nafsaniyah wa ruhaniyah liridha'ilah bila riya' wala sum'ah. Semoga kita bisa dan mampu menjalani itu semua. Yaitu Allahumma Waduh lengar-lengar tak gimana? Karena mungkin wayai buka. Kama qala Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan untuk bertemu Tuhannya, maka dia harus beramal soleh. Nah, amal soleh niku di situ ada masyaqqat an-nafsaniyah. Awake dhewe digawa jlok kon merangi nafsune, wayahe turu kon tangi, wayahe sedih kon bunga, wayahe ruwet kon ikhlas, wah ngoten niku. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak mensyirikkan Allah. Artinya wayah ngamal apik sing nimbulno masyaqqah an-nafsaniyah tidak boleh diriyakno, ramu tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, berbarengan dengan masyaqqah itu tadi. Masya Allah. Tunggu tambah waras. Wa alimul ma'rifati alimul lahud, wa huwal watanul asal madhkur alladhi khalaqa fihi ruh, khuliqa fihi ruh al-qudsi fi ahsani taqwim. Sudah jam 5.37. Pun wayahe mungkin kita sakit istiqamah. Ini sudah wayahe buka dan kita harus mensegerakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربنا اعترفنا بأننا كفرنا وأننا أشركنا لقد أشركنا فتب علينا توبة تغسل كل حرب وسر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلق